keluarga kami akan mempersembahkan pujian yang berjudul Beranilah Seperti Daniel. Selamat menyaksikan. Tetap percaya Tuhan. Ayo semua keluarga Agape, Papa, Mama, dan anak-anak, kita nyanyi sama-sama. Ikutin gerakan Lauseliana. Tetap percaya Tuhan. Lagu yang kedua berjudul Daniel di Gua Singa. Ayo kita nyanyi sama-sama. Ikutin gerakan Lauseliana.
mau kesaksian. Belajar apa dari kitab Daniel? Anak-anak masih ingat? Lause pernah kebagian satu kali mengajar di semester ini dari pelajaran kitab Daniel. Ya, betul. Lause mengajar mengenai Raja Nebukadnezar yang dihukum oleh Tuhan sehingga menjadi seperti sapi yang makan rumput. Nah, waktu Lause mempersiapkan pelajaran ini, ya ini termasuk pelajaran yang sulit sebenarnya untuk dimengerti ya. Tapi Lause mendapat berkat, yaitu pelajaran bahwa mungkin seperti Raja Nebukadnezar yang saat itu sangat berkuasa di atas seluruh bumi dan dia sangat kaya, kemudian dia punya banyak penasehat, orang-orang pintar banyak di negaranya. Nah, bahkan dia mendapat mimpi dari Tuhan gitu kan, dan setelah dijelaskan oleh Daniel yang mengatakan bahwa dia adalah kepala yang dari emas itu, ya, dari kerajaan manusia. Nah, Daniel sudah memperingatkan sebelumnya supaya jangan sombong, tapi rupanya Raja Nebukadnezar lupa sehingga dia menyombongkan kerajaannya yang saat itu memang begitu megah. Dan bahkan kalau di zaman sekarang disebut sebagai 7 keajaiban dunia kuno, yaitu taman gantung yang dia buat untuk istrinya yang begitu indah. Nah, karena hal-hal tersebut Raja Nebukadnezar menjadi sombong dan lupa bahwa semua yang dia miliki itu asalnya dari Tuhan. Nah, jadi Lause belajar, mungkin saat ini kita atau Lause misalnya diberkati Tuhan dengan kesehatan, kepandaian, mungkin juga kekayaan, banyak teman, ya kan? Kemudian apalagi dengan keluarga yang baik, dengan berkat-berkat jasmani maupun yang lainnya. Nah, itu semua jangan sampai membuat kita lupa bahwa itu semua Tuhan yang memberikan kepada kita, sehingga kita tidak boleh sombong. Gitu ya. Dah. Halo semua. Yang berkesan dari kisah Daniel bagi Lause adalah Daniel yang selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi Daniel itu rajin berdoa. Biasanya Daniel berdoa di tingkap-tingkap rumahnya. Dan karena Daniel rajin berdoa, Daniel dilaporkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Daniel untuk supaya Daniel ditangkap. Tapi Daniel tidak berhenti berdoa. Daniel tetap setia berdoa kepada Tuhan. Ini adalah pelajaran buat kita semua untuk tetap setia berdoa, mencari Tuhan dimanapun dalam keadaan apapun. Karena dengan kita tetap setia dalam tekanan, Tuhan pasti akan menolong kita semua. Amin. Nah, kalau dari saya belajar dari Raja Darius. Saya ambil dari tokoh dari kita ini, tokoh yang jarang dipilih. Kenapa? Karena Daniel kan udah sering dipilih, sekarang Mester Abednego udah sering dipilih. Jadi kayak saya mau coba sesuatu yang baru gitu. Nah, saya pilih dari Raja Darius. Kenapa? Karena Raja Darius itu dia tuh bisa membedakan orang-orang yang adil dan orang-orang yang jujur, dan dibandingkan orang-orang yang hanya curang dan juga tidak baik. Misalnya nih, Raja Darius kan bisa membedakan antara penasihat-penasihat yang hanya mencari tingkat pangkat yang tinggi dan juga mencari keuntungan untuk diri sendiri, tapi kan dia bisa lihat dari Daniel kalau Daniel itu tulus dan juga ya jujur, sehingga ia mendapat posisi yang lebih tinggi pada semua penasihat itu. Nah, selain itu Raja Darius itu konsisten. Kenapa? Di cerita Daniel diceritakan bahwa Raja Darius itu ditipu oleh penasihat-penasihatnya untuk membuat suatu titah atau peraturan di mana tidak ada yang boleh berdoa kepada Allah lain selain Raja Darius sendiri. Nah, setelah ia menyadari bahwa ia telah ditipu dan Daniel harus dihukum untuk masuk ke gua singa, ia tidak menarik hukumannya, ia tidak juga menarik peraturannya, jadi ia konsisten. Ya, itu dari saya. Makasih. Kalau menurut saya cerita yang paling mengesankan itu saat Daniel dan teman-temannya disediakan makanan
yang telah dipersembahkan ke berhala terlebih dahulu. Tapi Daniel dan teman-temannya menolak karena menurut hukum Tuhan mereka tidak diperbolehkan makan makanan yang telah dipersembahkan. Jadi dari cerita ini saya bisa belajar bahwa Daniel dan teman-temannya walaupun di negeri yang jauh dari orang tuanya, mereka tetap taat pada firman Tuhan. Ya, kalau menurut saya yang paling berkesan dari cerita-cerita di kitab Daniel itu saat Daniel kan mempunyai 3 teman tuh, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, saat Sadrak, Mesak, Abednego itu disuruh menyembah patung buatan raja, nah mereka tidak mau menyembah karena mereka tetap ikut perintah Tuhan untuk tidak menyembah patung dan cuma menyembah Tuhan saja. Nah, karena mereka tidak mau menyembah patung itu, mereka jadi harus dimasukkan ke perapian yang sangat panas. Nah, Tuhan menyayangi Sadrak, Mesak, dan Abednego karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memegang perintah Tuhan, sehingga meskipun Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dapur api yang panas, mereka tidak terbakar dan mereka juga ditemani oleh malaikat dan dijaga oleh Tuhan. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan juga kita harus tetap taat kepada perintah Tuhan meskipun nyawa kita terancam atau kita diperlakukan dengan jahat oleh orang lain karena kita tetap berpegang pada perintah Tuhan. Jadi kita harus tetap taat pada perintah Tuhan ya. Salah. Hai. Hai. Halo semua, nama saya lupa kan ini